Awalnya sih saya tidak tertarik. Iya. Karena dari awal saya sudah menduga ini adalah money game. Emas ini adalah money game yang paling rapi yang pernah ada, yang pernah saya kenal. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi di channel Lambetur Channel. Jadi kali ini teman-teman, kami akan berbincang dengan salah satu korban aplikasi bodong yang berkedok investasi yang ternyata itu adalah money game. Selamat datang buat Om. Bagaimana kabar, Om? Oke. Alhamdulillah baik ya. Oke, buat teman-teman, untuk sebelum kita lebih lanjut, jangan lupa subscribe channel ini untuk membuat saya semakin semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Oke, let's go. Oke, teman-teman, jadi kali ini kita akan berbincang tentang masalah aplikasi investasi yang ternyata bodong. Itu salah satu investasi yang namanya emas. Dan kebetulan kali ini saya akan berbincang dengan salah satu korban investasi bodong itu emas. Sebelumnya saya ucapkan, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana perasaan saat ini? Kira-kira bisa berbincang masalah tentang emas ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini teman-teman, awal mula saya bergabung di emas itu bulan 3 tanggal 7. Berarti baru 4 bulanan lah. 3-4 bulan lah ya. Iya. Jadi saya kenal emas ini kebetulan diperkenalkan sama teman saya. Awal mula dia memperkenalkan, dia mempromosikan. Awalnya sih saya tidak tertarik. Iya. Karena dari awal saya sudah menduga ini adalah money game, yang dimana money game itu pasti akan scam. Oh, berarti dari awal sudah ada kecurigaan bahwa ini adalah money game, dan aplikasinya sudah ada kecurigaan dari awal ini akan scam. Tapi kok kenapa sampai terjerumus terlalu dalam, sampai saya dengar ya ada ratusan juta lebih lah ya kerugian dari ini. Iya betul. Kenapa bisa seperti itu? Jadi gini, kalau boleh saya jujur, aplikasi emas ini adalah money game yang paling rapi yang pernah ada, yang pernah saya kenal. Iya. Kenapa saya bilang rapi? Karena di emas ini, dia ini membuat mereka itu seakan-akan dua platform yang berbeda. Jadi di dalam itu ada Winning Star dan ada emas. Iya. Jadi mereka tuh membuat skenario seakan-akan mereka ini adalah dua platform yang berbeda, Yang menyatu. yang berbeda. Jadi seakan-akan emas ini mengambil keuntungan dari Winning Star. Nah, awalnya saya percaya, karena saya pikir setelah saya pelajari memang benar, di situ seakan-akan terlihat berbeda. Nah, setelah itu saya masuk, saya bergabung. Jujur, pada saat awal-awalnya memang saya sangat terbantu dengan emas ini. Tapi sempat meraup keuntungan. Saya sempat untung. Nominalnya nggak usah sebutkan. Ya pokoknya. Yang jelas saya sempat untung. Iya. Dan itulah yang namanya jeratan setan ya, teman-teman ya. Ini juga pengalaman buat teman-teman yang ingin bermain money game seperti saya, agar supaya lebih berhati-hati.
Jadi totalnya itu saya bermain Esmas itu sekitar 3 atau 4 bulan ya. Dan endingnya itu tanggal, jadi dia mulai dari hari Jumat, dia sudah mulai nyusun skenario. Dari hari Jumat dia mulai fluktuasi, bahasa mereka fluktuasi ya, jadi di SMS ada namanya fluktuasi. Ya wajar dalam Iya. bisnis investasi ya. Ya, jadi saya anggap itu senjata pemungkas mereka sebenarnya untuk mengambil uang dari kita. Hari Sabtu masih lanjut fluktuasi sampai jam 12 malam itu sudah benar-benar Tunggu dulu. tidak terkontrol. Hari Sabtu kemarin ini ya, berarti tanggal 7. 7 ya. Iya, jadi tanggal pas 7. genap 7 Juni. genap 3 bulan apa 4 bulan ya? Ya kurang lebih lah. Iya, seperti itu. Nah, jadi ini benar-benar kita nggak bisa lari lagi pada saat itu. Soalnya Sudah terjebak. iya, soalnya fluktuasinya hari Jumat sampai malamnya udah nggak bisa tarik uang. Terus hari Sabtunya langsung fluktuasi lagi sampai fluktuasi sekitar 30 juta. Nah, yang jadi pertanyaan, hari Jumat kan sudah ada penurunan fluktuasi yang cukup tinggi. Nah, kenapa pada saat itu tidak hari Sabtu kan misalnya bisa tarik langsung dana atau stop dari situ? Oke, jadi saya kerugian jelaskan tidak ya terlalu teman-teman banyak. ya. Sistem penarikan di SMS itu mengikuti sistem bank. Oh, hari Jadi Bang. pada hari Sabtu itu kita nggak Berarti hanya tarik bisa hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat. Iya, jadi Jumat sudah fluktuasi sampai malam kita nggak ada kesempatan menarik lagi. Sabtunya mulai lagi sampai tengah malam nggak bisa lagi, nggak bisa ditarik lagi dananya. Gitu. Berarti betul apa? Dia mengikuti hari bank sehingga pada hari Jumatnya dia sudah mulai fluktuasi walaupun hanya masih kecil-kecil, nanti digas pada hari Sabtunya. Iya. Berarti itu yang menjebak para konsumen untuk tidak bisa menarik dananya pada saat itu. Iya. Sehingga itu yang menimbulkan kerugian banyak. Iya. Iya. Kemudian ini kan SMS bisa dikatakan sistem jaringan. Iya. Terus kira-kira selama kurang lebih 3-4 bulan main, ada berapa kira-kira jaringan yang direkrut di SMS ini? Sebenarnya jaringan nggak terlalu banyak ya teman-teman. Saya nggak terlalu fokus di jaringan karena saya lebih fokus membangun jaringan sendiri. Jaringan sendiri. Ya. Jadi padahal pada saat itu SMS melarang ya. Tapi saya rasa itu sih kedok aja melarang. Padahal mereka tahu ya betul. Nah, jadi saya hanya mengundang beberapa teman untuk bergabung. Dan akhirnya juga mereka, ya saya juga merasa bersalah juga ya, mereka jadi korban juga. Artinya secara tidak langsung sebenarnya kita bukan mengorbankan sebenarnya, cuma pada saat itu kita belum tahu ini akan seperti ini hasilnya. Kita sih sebenarnya mengajak untuk kebaikan bersama, untuk membantu dia, tapi ternyata aplikasi ini pada ujung-ujungnya scam. Jadi kalau saya pikir bukan kita menjebak sih, bukan, karena ketika kita menjebak berarti kita yang untung. Nah ini dari member misalnya downline kalau istilahnya, tentunya lebih banyak kerugian. Jadi sebenarnya kita bukan merugikan downline secara langsung ya. Betul. Karena sebenarnya kita mengajak dia untuk membantu dia dalam soal keuangan sebenarnya. Karena ada aplikasi ini, Om ini itu share ke mereka dan akhirnya mereka juga tertarik. Ya, jadi begini Om, niat saya sih baik, tapi mungkin cara saya yang salah. Jadi awalnya saya merasakan benar-benar terbantu dengan adanya SMS ini. Finansial saya jauh lebih baik, dan yang saya harapkan
teman-teman saya juga bisa merasakan apa yang saya rasakan pada saat itu. pada saat itu. Iya. Karena saya saat itu memang betul-betul merasakan apa ya, perubahan yang signifikan pada hal finansial saya, keuangan saya. Jadi saya berinisiatif untuk mengajak teman-teman agar supaya mereka juga bisa menikmati hasil dari emas. Tapi ternyata, minta maaf teman-teman semua yang sudah menjadi domain saya, kita semua adalah korban, kita semua adalah apa ya, mangsa-mangsa empuk dari para perampok-perampok digital ini. Iya. Ini modus. Saya harap ini yang terakhir ya, ini yang terakhir. Dan buat teman-teman yang toh kalaupun nekat untuk bermain money game, agar supaya lebih berhati-hati teman-teman. Karena prinsipnya seperti ini, apapun namanya, siapapun pelakunya, yang namanya money game pasti mereka mengharapkan keuntungan. Entah itu kita akan jadi pemenang atau jadi pecundang di dalam money game itu. Itu bergantung kepada individual masing-masing. Iya. Sebelum lebih lanjut ini sih, mungkin teman-teman di rumah ini mau tahu sebenarnya modusnya emas ini, kemudian merekrut member yang begitu banyak se-Indonesia. Bahkan informasi terakhir yang saya dengar, sudah ada yang bunuh diri gara-gara ini. Itu kerugian ada sekitar 400 juta, dan sudah ada 2 orang yang bunuh diri gara-gara shock atau mungkin ya histeris dengan adanya kejadian fluktuasi di emas ini. Sebenarnya awalnya emas ini, mungkin teman-teman mau tahu sistem yang dipakai, seperti apa untuk menjerat para korban ini. Jadi sistem emas itu kembali yang saya bilang dari awal, emas ini money game yang paling rapi, yang paling terstruktur yang pernah saya kenal. Kenapa? Karena mereka tuh membuat seakan-akan drama, membuat 2 platform, seakan-akan kita dibantu emas untuk mengambil keuntungan di Winning Star. Berarti ini Winning Star ini seolah-olah aplikasi judi. Jadi modusnya lotre teman-teman ya. Jadi emas ini mengakunya mempunyai software yang bisa menebak angka apa yang bisa naik di Winning Star. Gitu. Dengan imbalan kita sebagai member membayar pajak tiap hari. Begitu. Kita membayar pajak tiap hari. Nah, itulah yang membuat kita ini, para korban emas, merasa tertarik karena kita pikir apa ya, emas ini benar-benar jadi solusi, bisa membantu tanpa kerja tanda kutip, tanpa kerja, hanya duduk saja. Iya, hanya duduk saja dan bayar pajak tiap hari. HP dapat uang ya. Kita bisa menghasilkan. Iya. Itulah sehingga memakan banyak korban di emas ini. Begitu. Iya. Jadi memang sistem yang dirancang memang cukup rapi, sangat rapi. Dia bekerja sama dengan platform lain. Iya. Yang jadi dia ceritanya tidak main sendiri. Seolah-olah seperti itu. Dramanya seperti itu. Iya. Terus mungkin ada pesan atau kesan yang ingin disampaikan buat teman-teman yang ada di rumah yang nonton channel ini, kedepannya seperti apa? Karena aplikasi seperti ini setahu saya itu sudah banyak terjadi beberapa tahun belakangan ini, apalagi ditambah dengan pandemi. Ada beberapa aplikasi yang awalnya sebenarnya pernah seperti ini juga, sehingga apa pelajaran penting, apa yang Om ini dapat petik dari kejadian seperti ini, dan apa pesannya buat teman-teman di rumah? Oke, terima kasih. Yang pertama, pesan saya buat para korban-korban emas,
supaya lebih bersabar. Insya Allah mungkin setelah ini kita akan ada rezeki yang lain. Tetap bersabar sambil menunggu hasil investigasi dari pihak yang berwajib. Karena saya dengar-dengar ini sudah ada laporan, sudah ada laporan ke kepolisian. Ini sudah sementara proses. Iya, itu menurut info yang saya dengar ya. Jadi buat para korban harap bersabar, tetap ikuti segala info-info perkembangan yang terbaru. Oke, itu aja. Terus yang kedua, buat yang belum bermain atau yang bukan korban atau yang akan bermain, misalkan yang suka bermain money game, saya sarankan janganlah, karena lebih bagus cari rezeki yang apapun yang bentuknya halal. money game dari segala hal tidak dapat dibenarkan. Dalam segi agama juga salah, dari segi ekonomi juga kita juga pasti bisa menjadi korban seperti saya. Nah, itulah ketika. Jadi tips saya, kalau memang ada uang, mau kecil mau besar itu nilainya, lebih baik kita investasi ke usaha yang real aja. Jadi nikmati apa yang kita dapat sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Itu aja. Ya, jadi mungkin itu ya teman-teman, pesan yang disampaikan oleh Om ini. Jadi saya tidak sebutkan namanya untuk menjaga privasi dan juga mungkin perasaan. Jadi pesan yang kita bisa ambil di podcast ini bahwa jangan mengharap sesuatu yang lebih ketika tidak pernah berusaha yang lebih keras. Jadi berusahalah mencari yang lebih real, itu lebih bagus dibanding main aplikasi seperti ini. Itu seperti kita berjudi. Jadi kalau ketika misalnya ini dikatakan judi, ya wajar, ada kalah ada menang. Tapi kalau mau betul-betul mencari uang, ya carilah uang yang halal. Ya kerja. Itu yang utama. Lebih bagus kita investasikan dana kita ke hal-hal yang lebih positif, yang lebih real, dan bisa nampak dengan nyata. Dan ketika kita menikmati hasil, kita juga bisa lebih berbahagia karena itu hasil kerja kita sendiri. Saya kira cukup sekian buat teman-teman semua. Itu yang sempat saya ulik, yang sempat saya kupas dari salah satu korban emas yang mungkin kerugiannya tidak sedikit, ada ratusan juta ke atas untuk hanya satu orang ini. Oke, saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.